foto kebersamaan mereka sudah semakin meluas, agensi pun menelepon Tuan Tanah akan masalah itu. Karena Ayla tidak bisa dihubungi, Tawan pun mengantarkan Ayla pulang dan meminta maaf kepada Tuan Tanah akan semua yang terjadi. Begitupun dengan Ayla meminta maaf pada ayahnya. Tangisan Ayla pun sedikit membuat ayahnya luluh. Karena situasinya semakin meluas, Ayla pun langsung mengadakan konferensi pers untuk menjelaskan akan yang sebenarnya. Ayla tidak menutup-nutupi, dia mengaku akan kebenaran foto-foto itu dan bercerita akan Tawan, orang yang dicintainya. Dia adalah cinta pertamanya waktu SMA. Bagaimana Ayla begitu mencintai Tawan, semuanya Ayla ceritakan. Hingga Ayla menjadi seorang penyanyi, agar Tawan bisa melihatnya dan mereka bisa bertemu lagi. Ayla sangat bahagia dan tak akan melepaskan Tawan lagi. Tak disangka pernyataan Ayla mendapat tanggapan yang positif dan dukungan dari para penggemarnya. Dan ayah Ayla sepertinya mulai terbuka hatinya. Tawan pun menghampiri Ayla dan Ayla pun memperkenalkan Tawan sebagai pacarnya pada semua penggemarnya. Tawan pun kini menjadi idola baru di kalangan penggemar Ayla dan hubungan mereka pun mendapat dukungan dari para penggemar. Meg melihat berita itu berniat ingin menjelekkan Tawan di depan ayahnya dengan komentar negatif. Namun ayahnya tahu itu adalah Meg. Dan ayahnya meminta Meg untuk berhenti cemburu karena itu tidak jantan dan itu buat Meg semakin membenci Tawan. Ayah Tawan pun datang menemui Tawan di kantor Ayla, meminta Tawan untuk pulang, namun Tawan tidak mau. Ayahnya bilang apa Tawan tidak cukup membuat masalah dan tetap di sana dengan menjatuhkan nama baik keluarga lebih jauh lagi. Sambil melihat Ayla, tiba-tiba ayah Ayla datang dan langsung bilang siapa yang begitu memalukan dan bilang bajingan kepada ayah Tawan. Perdebatan keduanya pun terjadi dan semakin memanas. Dengan tegas ayah Tawan meminta Tawan untuk pulang bersamanya dan meminta menjauhi Ayla dan dia tidak ingin keluarganya berhubungan dengan keluarga Ayla. Ayah Ayla pun meminta dia membawa Tawan pergi dan memastikan untuk menjauh dari putrinya. Pertengkaran pun semakin tak terbendung. Ayla meminta mereka untuk berhenti bertengkar dan bilang kenapa semua orang mendukung dan mengerti hubungan mereka. Tapi tidak dengan ayah mereka. Bukankah kebahagiaan dia dan Tawan juga penting? Dan kenapa ayah mereka tidak bahagia untuk mereka? Karena masyarakat kini menerima mereka. Kenapa masa lalu ayah mereka menjadi penghalangnya? Dengan kompak ayah Tawan dan Ayla meminta mereka untuk pulang. Bos Ayla pun meminta Ayla dan Tawan sebaiknya untuk pulang dan membicarakan semuanya di rumah. Ayla terlihat sangat kecewa, ayahnya tetap meminta Ayla untuk melupakan Tawan. Karena itu tidak mungkin dan dia tidak bisa menerimanya. Karena rasa bencinya terhadap ayah Tawan yang sangat besar. Ayla pun bilang meski itu akan buat dia patah hati jika berpisah dengan Tawan. Ayahnya sudah mendengar semua apa yang Ayla katakan di siaran langsung betapa Ayla mencintai Tawan dan Tawan adalah inspirasi terbesarnya dan tak mungkin Ayla bisa melupakannya hanya karena ayahnya dan ayah Tawan tidak akur dan semua orang mendukung dan menerima mereka. Itu tidak akan membuat karir menyanyi Ayla hancur karena orang-orang memuji mereka. Bahkan penggemar mau mereka muncul dalam satu acara. Satu-satunya orang yang masih tak menerima adalah ayah mereka. Dan Ayla pun bertanya, bisakah ayahnya memaafkan ayah Tawan? Ayahnya pun bilang itu tidak bisa. Ayla pun pergi dengan rasa kecewa. Tawan diminta untuk menutup perusahaannya dan menjalankan perusahaan ayahnya itu. Dengan cepat ayahnya pun mengirim dokumen perusahaannya kepada Tawan. Tawan sempat menolak, namun ayahnya tetap memaksa Tawan untuk mempelajarinya dulu. Tawan bertanya akan ayah Ayla dan ayahnya tetap meminta Tawan untuk meninggalkan Ayla karena dia tidak akan pernah berdamai dengan ayahnya Ayla. Tawan sangat mencintai Ayla dan tak akan berpisah dengan Ayla, namun ayahnya tidak peduli dan meminta Tawan untuk tetap meneruskan perusahaannya dan mengganti kembali marganya. Mendengar Tawan harus bekerja dengan ayahnya, ketiga anak buahnya sangat takut Tawan menutup perusahaannya dan mereka kehilangan pekerjaannya. Namun Tawan tidak akan pernah menutup perusahaannya itu. Tawan pun datang ke rumah Ayla, dia pun diminta untuk menemui Tuan Tanah. Tuan Tanah pun meminta Tawan untuk berjanji agar Tawan tidak lagi menyelinap ke rumahnya untuk bertemu Ayla. Jika Tawan mencintai Ayla, maka perlakukan Ayla dengan lebih hormat dari sebelumnya. Dan Tawan pun berjanji. Tawan sendiri tahu bagaimana mereka tidak bisa akur. Di sini Tawan pun bilang dia tidak akan mematuhi ayahnya.
Namun Tuan Tanah tidak percaya karena bahkan keluarganya Tawan tidak menerima Ayla dan dia tidak akan membiarkan Ayla menderita, dan itu tidak akan buat Ayla bahagia tinggal bersama seseorang yang berpikiran sempit. Namun Ayla bilang dia akan bahagia selama dia memiliki Tawan. Saat Ayla duduk di sebelah Tawan, Tawan pun meminta Ayla untuk duduk dengan benar di dekat ayahnya. Tuan Tanah pun mempertegas jika Tawan mau datang bertemu Ayla lagi, datanglah dengan baik. Gunakan pintu depan, jangan melakukan hal aneh, dan datang dengan hormat. Namun bukan berarti Tuan Tanah menerima hubungan ini. Namun dia tahu tak ada gunanya mencoba. Jika Ayla dan Tawan mau saling mencintai sementara membuatnya menderita, maka lakukan saja sesuka mereka. Ucapan ayahnya itu buat Ayla tertekan. Tawan pun bilang keluarganya tidak ada kaitannya dengan hubungannya dengan Ayla. Ayla juga tidak perlu tinggal di rumah itu. Kata-kata Tawan buat Tuan Tanah penasaran. Tawan pun bilang kalau dia tidak pernah diterima oleh siapapun di rumah itu. Dan semua yang Tawan dapatkan, dia memperjuangkannya sendiri dan meminta Tuan Tanah untuk jangan khawatir karena dia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Ayla. Tuan Tanah hanya bisa diam lalu pergi. Ayla masih dalam pikirannya pilihan antara cintanya pada Tawan atau ayahnya. Ayahnya datang. Ayla pura-pura tertidur. Di sini betapa ayahnya sangat menyayangi Ayla. Bukan maksud ayahnya ingin melihat anaknya itu sedih dan menderita. Itu benar-benar membuat ayahnya menangis. Dan Ayla pun menangis. Sungguh pilihan yang berat untuk Ayla. Tawan pun menelepon, namun Ayla memilih untuk tak mengangkatnya. Tawan coba mengirim pesan, tapi tak Ayla balas. Ayla hanya bisa menangis dan Tawan hanya bisa termenung. Ayla dan Tawan seperti biasa menjalankan aktivitas mereka. Mereka hidup dengan kesibukan mereka masing-masing. Ayla memilih menjauh dari Tawan. Telepon Tawan masih tak Ayla angkat, dan ayahnya melihat itu, melihat akan kesedihan anaknya. Tawan mengingat kata-kata Ayla kalau fakta bahwa mereka saling mencintai begitu salah. Ayla berpikir apa mereka bisa bersama jika kedua ayah mereka menolak menerimanya, dan Ayla tidak bisa melihat jalan keluar dari masalah itu. Tawan mungkin sebelumnya tak paham akan kata-kata Ayla, tapi kini Tawan paham. Ayla mungkin memilih meninggalkannya. Tawan pun menangis. Apakah ini akan jadi akhir untuk hubungan mereka?